Pertama, jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari teori sistem dalam pendidikan. Teori sistem dalam pendidikan bertujuan untuk memahami cara-cara komponen-komponen dalam sistem pendidikan saling berintegrasi dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dengan menggunakan sistem, kita dapat menganalisis berbagai elemen yang ada dalam dunia pendidikan, seperti kurikulum, pengajar, teknologi, kebijakan pendidikan, dan sebagainya, serta bagaimana hubungan antara elemen tersebut mempengaruhi hasil pendidikan secara keseluruhan. Manfaat mempelajari teori sistem dalam pendidikan antara lain sebagai pemahaman yang lebih komprehensif. Teori sistem memungkinkan kita untuk melihat pendidikan sebagai satu kesatuan yang saling terkait, bukan hanya sekedar bagian-bagian terpisah. Hal ini membantu untuk memahami bagaimana berbagai faktor dalam pendidikan berintegrasi dan saling mempengaruhi. Berikutnya sebagai peningkat efektivitas pendidikan. Dengan memahami dinamika sistem pendidikan, pengambilan kebijakan, pengelola sekolah, dan pengajar membuat keputusan yang lebih tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Berikutnya sebagai pendekatan yang lebih holistik. Teori sistem memberikan pandangan yang lebih menyeluruh terhadap masalah pendidikan, seperti distribusi sumber daya, hubungan antara pengajar dan kurikulum, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap proses belajar. Berikutnya sebagai pemecah masalah yang lebih baik. Teori ini membantu untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam sistem pendidikan dan merancang solusi yang lebih sistematis dan terintegrasi. Berikutnya itu adaptasi terhadap perubahan. Dengan memahami teori sistem, para pelaku pendidikan dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan atau tantangan baru, seperti perkembangan teknologi atau perubahan kurikulum. Yang kedua, teori sistem terdiri dari aksioma dan preposisi. Jelaskan hal-hal tersebut dengan mengaitkannya pada sebuah organisasi pendidikan, misalnya sekolah. Teori sistem terdiri dari aksioma dan preposisi yang memiliki peran penting dalam menggambarkan bagaimana suatu sistem bekerja. Dalam konteks organisasi pendidikan seperti sekolah, kedua konsep ini dapat dihubungkan untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem pendidikan berfungsi dan berintegrasi. Aksioma dalam teori sistem. Aksioma adalah prinsip dasar atau hukum yang diterima sebagai kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Dalam konteks sistem, aksioma adalah prinsip yang mendasari seluruh struktur dan dinamika sistem tersebut. Beberapa aksioma dalam teori sistem yang relevan untuk sebuah sekolah adalah aksioma kesatuan sistem. Sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung, misalnya siswa, guru, kurikulum, administrasi, fasilitas, dan lain-lain. Masing-masing komponen ini berintegrasi dan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga perubahan pada satu komponen dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Aksioma sebagai keterbukaan sistem. Sistem pendidikan atau sekolah tidak bersifat tertutup, melainkan terbuka terhadap pengaruh eksternal, seperti kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, atau perubahan sosial dan budaya. Sistem pendidikan selalu beradaptasi dengan perubahan di luar sistem tersebut. Aksioma sebagai tujuan sistem. Setiap sistem memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam konteks sekolah, tujuan utama biasanya adalah pendidikan dan pengembangan siswa untuk dapat mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan sosial dan profesional. Berikutnya itu proposisi dalam teori sistem. Proposisi adalah pernyataan atau asumsi yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan pengalaman atau data. Preposisi menjelaskan hubungan antara komponen dalam sistem yang lebih spesifik. Beberapa proposisi yang dapat diterapkan pada sistem pendidikan seperti sekolah adalah proposisi hubungan input dan output. Proposisi ini menyatakan bahwa hasil atau output dari sistem
bergantung pada input yang diberikan. Dalam konteks sekolah, input dapat berupa siswa, kurikulum, sumber daya, dan pengajar, sementara outputnya adalah prestasi belajar siswa dan perkembangan mereka. Preposisi sebagai kembangan atau homostasis. Preposisi ini menjelaskan bahwa sistem cenderung mencari keseimbangan atau stabilitas dalam interaksi antar komponennya. Dalam organisasi pendidikan, keseimbangan antara berbagai komponen seperti sumber daya manusia, sumber daya materi, dan tujuan pendidikan sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional sekolah. Preposisi sebagai pengaruh umpan balik. Sistem memiliki mekanisme umpan balik yang mempengaruhi dan mengatur perilaku sistem. Dalam sekolah, umpan balik dapat berupa evaluasi atau penilaian yang dilakukan terhadap kinerja guru, siswa, dan bahkan kurikulum. Soal yang ketiga, uraikan satu permasalahan sistem pendidikan di Indonesia dengan mengimplementasikan metode berpikir sistemik. Salah satu permasalahan utama dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Permasalahan ini dapat dianalisis menggunakan metode berpikir sistemik yang melihat masalah sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dan mempertimbangkan interaksi antara berbagai elemen dalam sistem pendidikan. Identifikasi masalah. Ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan seringkali disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan akses ke teknologi, kurangnya tenaga pengajar berkualitas, dan kurangnya infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan. Implementasi metode berpikir sistemik. Yang pertama itu menganalisis sistem secara keseluruhan. Metode berpikir sistemik memandang masalah ini sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendidikan Indonesia. Dalam hal ini, sistem pendidikan Indonesia terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait seperti kurikulum. Kurikulum yang diterapkan mungkin berbeda di berbagai daerah, sehingga kualitas pendidikan dapat bervariasi. Sumber daya manusia. Terdapat perbedaan kualitas dan jumlah tenaga pengajar di daerah perkotaan dan pedesaan. Berikutnya itu fasilitas dan infrastruktur. Sekolah di daerah pedesaan mungkin memiliki fasilitas yang kurang memadai dibandingkan dengan yang ada di kota. Yang kedua itu mengenali interaksi dan hubungan antara komponen. Dengan berpikir sistemik, kita dapat melihat bagaimana komponen-komponen dalam sistem pendidikan saling mengaruhi satu sama lain. Misalnya, keterbatasan fasilitas di daerah pedesaan dapat mempengaruhi kualitas pengajaran. Jika sekolah tidak memiliki ruang kelas yang memadai atau alat bantu belajar yang modern, maka proses belajar mengajar akan terganggu. Hal ini pada gilirannya akan berdampak pada hasil belajar siswa. Yang ketiga itu menilai pengaruh faktor eksternal. Selain faktor internal dalam sistem pendidikan itu sendiri, ada juga pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, ekonomi, dan sosial budaya. Yang keempat itu mencari solusi terintegrasi. Dengan pendekatan berpikir sistemik, solusi yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada elemen, tetapi mencakup seluruh sistem. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ketimpangan di antara lain. Pertama itu pelatihan dan distribusi guru yang merata. Meningkatkan kualitas dan distribusi tenaga pengajar ke daerah pedesaan, serta memberikan pelatihan yang lebih baik agar mereka dapat mengelola kelas dengan efektif. Berikutnya itu peningkatan infrastruktur. Pemerintah dapat berfokus pada pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah di daerah pedesaan. Yang kelima itu
menggunakan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan. Umpan balik dari berbagai pihak seperti siswa, guru, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang ditetapkan efektif. Keempat, berdasarkan general sistem teori, terkhusus menggunakan model sistem terbuka, jelaskan bagaimana implementasi sistem terbuka di sekolah. General sistem teori atau teori sistem umum memperkenalkan konsep sistem terbuka, yaitu sistem yang bersifat tertutup dan terus berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Sistem ini menerima input dari luar dan menghasilkan output yang kemudian mempengaruhi lingkungan tersebut. Dalam konteks sekolah, sistem terbuka dapat diimplementasikan dengan cara memperhitungkan interaksi antara sekolah dan berbagai elemen eksternal seperti masyarakat, pemerintah, kebijakan pendidikan, serta kemajuan teknologi. Karakteristik sistem terbuka. Sistem terbuka memiliki ciri-ciri utama seperti pertukaran energi atau informasi. Dengan sistem ini berinteraksi dengan lingkungan di luar dirinya, seperti menerima input dari luar dan memberikan output. Sistem terbuka dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Yang berikutnya itu implementasi sistem terbuka di sekolah. Sekolah sebagai sistem terbuka berarti bahwa sekolah tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dengan berbagai elemen eksternal yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses pendidikan yang berlangsung di dalamnya. Implementasi sistem terbuka di sekolah bisa dijelaskan dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama itu input dari lingkungan eksternal. Sekolah sebagai sistem terbuka menerima berbagai input eksternal yang berasal dari luar sistem pendidikan itu sendiri. Beberapa contoh input eksternal yang masuk ke sekolah meliputi kebijakan pendidikan pemerintah. Kebijakan baru dari pemerintah seperti kurikulum yang diperbarui, anggaran pendidikan atau standar akreditasi menjadi input yang harus diterima dan diimplementasikan oleh sekolah. Berikutnya itu teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi yang cepat memberikan input yang berupa alat atau media baru yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran seperti platform digital, aplikasi pembelajaran, dan pembelajaran daring. Yang berikutnya yaitu proses transformasi di sekolah. Sekolah kemudian mengolah input tersebut melalui proses transformasi yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran. Sekolah mengolah input seperti siswa, kurikulum, sumber daya manusia melalui proses pendidikan dan pengajaran. Kurikulum dan materi pengajaran dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Manajemen sumber daya. Sekolah mengelola sumber daya manusia atau guru, staf, dan sumber daya fisik seperti fasilitas sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang berikutnya itu yang ketiga, output dan feedback. Sekolah menghasilkan output yang berfungsi sebagai umpan balik untuk sistem pendidikan itu sendiri serta lingkungan eksternalnya. Yang keempat itu interaksi dengan lingkungan. Sekolah sebagai sistem terbuka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Yang kelima itu adaptasi terhadap perubahan. Sistem pendidikan di sekolah harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di luar dan dalam lingkungan sekolah itu sendiri.